Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Jumpa lagi di sekolah minggu online kita. Seperti biasa, ketika ingatkan mengawali sekolah minggu kita, alangkah lebih baik adik-adik lakukan persiapan terlebih dahulu. Memakai pakaian yang rapi, duduk, berdoa, dan selama sekolah minggu berlangsung, tidak bermain-main. Siap untuk mulai sekolah minggu? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau sekolah minggu, kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami berdoa setiap kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan sikap kami yang tertib, dan kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tante Ika punya sesuatu. Tante Ika punya selembar kertas. Adik lihat ya, ini hanya selembar kertas. Kalau kita lihat kekuatannya, selembar kertas ini seperti apa? Nanti kita coba robek selembar kertas ini. Ternyata selembar kertas sangat mudah untuk dirobek. Tapi ketika kertas ini bertumpuk menjadi sebuah buku, dia punya kekuatan yang berbeda. Nanti kita coba koyak, coba robek, dan dia nggak bisa robek. Dia menjadi sesuatu yang lagi. Tante Ika punya satu batang sapuli. Kita lihat kekuatannya. Tante Ika coba patahkan. Wah, mudah sekali untuk dipatahkan. Tapi berbeda ketika Tante Ika punya satu ikat sapuli nih. Tante Ika coba patahkan. Dia kuat sekali, tidak bisa untuk dipatahkan. Nah, apa yang adik-adik pelajari dari situ? Ketika dia berkumpul, bersatu, punya kekuatan yang besar ya. Selain tadi, Tante Ika juga punya video tentang makhluk yang kecil, tapi ketika mereka bersama-sama, mereka bisa mengalahkan makhluk yang lebih besar. Kita lihat video ini sama-sama. It's smarter to travel in groups. Sudah saksikan tadi videonya? Bagaimana penguin yang kecil bisa mengalahkan paus yang besar? Kalau penguinnya satu, nggak bisa. Tapi ketika penguinnya berkumpul, mereka bergerak ke arah yang sama, ke tujuan yang sama, mereka bisa mengalahkan paus yang jauh lebih besar. Dan kalian lihat juga bagaimana semut yang kecil sendiri tidak punya kekuatan. Tetapi ketika semut berkumpul bersama-sama, dia bisa mengalahkan hewan yang lebih besar. Kuasa kesepakatan, kuasa kesatuan. Bicara tentang kesatuan dan kesepakatan di Alkitab, ada satu cerita yang menunjukkan kuasa dari kesatuan dan kesepakatan. Adik-adik penasaran dengan ceritanya? Kita saksikan sama-sama, ini dia.
Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Sudah menyaksikan tadi videonya? Cerita Alkitab yang menggambarkan bagaimana orang-orang mencoba menolong saudaranya, menolong sahabatnya supaya bisa disembuhkan. Waktu itu tidak ada jalan masuk, tapi mereka bersatu hati mencari jalan. Caranya gimana? Mereka naik ke atap, mereka bongkar atapnya dan mereka turunkan sahabatnya, saudaranya dari atap rumah. Dan Tuhan lihat itu, Tuhan bilang, imanmu besar dan itu menyelamatkan. Adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar bahwa besar kuasa dari kesepakatan, besar dari kuasa dari kesatuan hati. Di Kejadian 11 ayat 6 bilang bahwa ketika kita bersatu hati, tidak ada rencana yang tidak dapat kita laksanakan. Semua kita bisa lakukan. Bahkan firman Tuhan bilang juga, ketika dua orang bersepakat, maka apa yang dilakukan, apa yang diminta, itu akan terjadi. Ayo belajar miliki kesatuan hati, di rumah miliki kesatuan hati, di gereja, di sekolah memiliki kesatuan hati. Bersatu, tidak tercerai-berai, tidak gontok-gontokan, tidak iri, tidak permusuhan dengan yang lain, tetapi sama-sama lakukan satu tujuan, bergerak seperti penguin tadi, bergerak ke arah yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Mau adik-adik? Baik, kita tutup sekolah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk cerita yang kami dengar bahwa besar kuasa dari kesatuan, besar kuasa dari kesepakatan. Adik-adik di tempat ini yang mendengarkan, menyaksikan video ini, hamba berdoa supaya setiap kami memiliki kesatuan hati,
Setiap kami tidak memunculkan, meninggikan keinginan diri sendiri, tetapi bersama-sama kami mengangkat, meninggikan rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kami, sehingga visi yang Tuhan anugerahkan bagi kami itu boleh terjadi, sehingga tujuan yang kami tetapkan itu boleh tercapai. Terima kasih untuk pagi hari ini, Bapak. Kami berdoa untuk adik-adik yang menyaksikan video ini, supaya berkat Tuhan berlimpah, kebijaksanaan Tuhan berlimpah, hikmat Tuhan berlimpah, sehingga adik-adik ini boleh menjadi adik-adik yang berbeda dengan teman-teman sebayanya. Mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh, mereka menjadi orang-orang yang baik, mereka menjadi orang-orang yang menjadi dampak buat orang-orang di sekelilingnya. Diberkati studinya, diberkati nilai yang mereka peroleh, diberkati setiap hal yang mereka lakukan, Tuhan yang buat berhasil. Diberkati juga kedua orang tua mereka dalam nama Yesus Tuhan. Pekerjaan, usaha mereka diberkati. Tidak ada keluarga yang mengalami kekurangan, karena Allah janjikan bahwa kami akan hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih Bapa di surga, kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Indonesia mengalami pemulihan dari setiap krisis yang terjadi, dari COVID-19, dari krisis ekonomi, dari semua aspek, dari semua segmen di bangsa ini diberkati, sehingga bangsa ini menjadi negara yang maju. Bukan hanya negara yang berkembang, tapi negara yang berdampak bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapak. Kami berdoa apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Sikap kami, perkataan kami, bahkan apa yang kami rencanakan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.